Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, bulan Ramadan, kita tengah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan di tahun ini. Memang semuanya kita merindukan, sangat merindukan di bulan suci Ramadan itu, karena ketemunya hanya setahun sekali, ingin bertadarusan di masjid, ingin melaksanakan sholat berjamaah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun apalah daya, ini semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang keenam, kita harus percaya kepada takdir dan kehendak Allah, karena kalau sudah kehendak Allah, tiada satu orang pun yang bisa, yaitu untuk melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harap bersabar. Semuanya pasti rindulah tentang ingin untuk sholat berjamaah di masjid pada bulan Ramadan ini. Kita semua menangis, kita semua bersedih. Kita harus mengikuti arahan dari pemerintah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang mana dalam menangani situasi pandemik ini, pemerintah dibantu oleh para majelis ulama untuk memberikan penyelesaian atau untuk melaksanakan situasi pandemik ini, semoga bisa berlalu dengan baik dan dapat kita lalui dengan aman, tentram, dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hadirin para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, tetaplah taat kepada aturan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hubun watoni minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kita harus cinta kepada tanah air kita, harus patuh kepada pemerintah kita dan Majelis Ulama Indonesia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang sangat bijaksana. Kita sudah ada suri teladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa telah tersimpan suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Maka dari itu, kita setiap warga negara bangsa Indonesia harus menjadi suri teladan yang baik bagi semua orang. Bagaimana suri teladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menjaga diri kita, menjaga pertahanan wilayah kita ini, supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan bagus. Melalui pandemi ini kita mengurangi korban yang ada untuk kedepannya. Kita semua rindu akan sholat berjamaah, rindu akan bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita. Dimana apalah daya kondisi saat ini, kita harus bersabar. Karena Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Para artis pada saat ini, mereka semuanya mengikuti, insya Allah mengikuti semua arahan pemerintah dan arahan Majelis Ulama Indonesia. Semua menahan diri, semuanya mereka patut bersabar dan bisa menunjukkan bagaimana sih idealnya seseorang sebagai warga negara bangsa Indonesia yang baik, mengikuti perintah Rasulullah, perintah Majelis Ulama Indonesia, dan arahan pemerintah. Marilah kita sama-sama banyak membaca doa untuk mengusir virus corona ini, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baroshi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya yang berbahagia, adapun di dalam bulan suci Ramadan ini, anjuran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu kita harus banyak berdoa dan berzikir. Semuanya kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan puasa di tengah virus pandemi ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada karena yang lain-lain. Ikhlas, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah kita perbarui niat. Kita berikan motivasi yang besar, motivasi yang tinggi kepada diri kita. Kita banyak memperbarui niat kita yang bagus, niat kita yang baik.
Semoga semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga yaitu kita banyak bersedekah semampu kita, karena sedekah itu melunturkan dosa, untuk membantu sekaligus orang-orang fakir di sekitar kita. Ini merupakan suatu perbuatan yang amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu adalah kita menghatamkan Al-Qur'an, di mana Allah telah berfirman, tidak keraguan pada kitabullah Al-Qur'anul Karim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan pada kitabullah Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terakhir yaitu yang kelima itu adalah mencari ampunan. Selalu mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak boleh karena yang lain selain dari Allah, hanya kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini apapun kondisinya, di kala senang ataupun susah, kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar istiqomah. Barakallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai masjid di Yordania, di sana terdapat masjid yang dikunci. Tidak boleh melaksanakan aktivitas mengaji dan sholat di masjid itu. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang juga janggal ya. Sebenarnya tidak harus seperti itu, karena di negara kita masjid dibuka, tapi larangan pemerintah itu adalah baik sekali supaya untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Tetap sholat di masjid dibolehkan dengan berbagai macam ikhtiar, seperti karpetnya dibersihkan, dilepas, dan biar gampang dipel seperti itu. Kalau mau sholat pun juga menjaga jarak 2 meter atau seterusnya, bagaimana diyakinkan kondisi kita itu aman di dalam melaksanakan sholat di dalam masjid. Tetapi kalau masjid dikunci itu juga sangat ironis juga ya, sangat miris juga, sangat sedih juga, karena masjid kan tempat ibadah. Yang dilarang di sini adalah untuk sholat berjamaah berkerumunan, tetapi kalau untuk sholat tidak dilarang seperti itu. Terima kasih.